Tidak ada yang dapat menandinginya. Di dalam kemegahan-Mu lah terletak kehendak, kedaulatan dan kuasa Tuhan. Kami menjadi bagian dari rencana Allah saja sudah merupakan satu berkat yang besar. Apalagi kalau kami ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Maka terima kasih Tuhan Yesus kalau kami Engkau percayakan kuasa yang memungkinkan kami melakukan apa yang juga pernah Engkau lakukan. Walau untuk itu kami harus memperbanyak usaha kami. Kami harus meningkatkan ketekunan kami. Kami harus menambah kesetiaan kami. Tapi itu juga menunjukkan bahwa ada kelayakan bagi umat-umat Tuhan untuk dapat mengalami satu pengalaman rohani yang hebat ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat hadir dalam rumah Tuhan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah apa yang sudah kami berikan lewat mulut kami. Berkatilah apa yang sudah kami beri melalui anggota-anggota tubuh kami. Kami ingin sekarang Tuhan yang membekali kami dengan firman-Mu, menambahkan kepada iman kami apa yang bisa kami percayai dari firman-Mu. Karena dengan firman-Mu lah kami akan menggapai maksud hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat saudara rincian-rincian dari berkat Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang janji-janji Tuhan di dalam pengucapan berkat, bahkan juga persiapan-persiapannya, ya. Maka sekaranglah sampai kepada rincian-rincian atau pokok-pokok dari ucapan-ucapan berkat kepada umat Tuhan ini, ya. Sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri, ya, bahwa untuk pengucapan berkat itu 6 suku, 6 orang dari 6 suku akan naik ke Gunung Gerizim. Sementara 6 orang dari suku yang lain akan naik ke Gunung Ebal untuk mengucapkan kalimat-kalimat kemalangan. Ya. Ingat bahwa kita bahas minggu lalu istilah kutuk di dalam Alkitab tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Satu keadaan yang mengubah kodrat atau satu kondisi yang melampaui kodrat. Tidak, saudara. Kutuk di dalam Alkitab hanyalah satu peringatan akan kemalangan-kemalangan yang dapat menjadi pengalaman hidup umat Tuhan. Kalau umat Tuhan berubah setia. Tentu tidak ada yang mau menerima kemalangan ini, ya. Tapi kemalangan ini harus diucapkan sebagai satu peringatan. Ya saudara, kemalangan itu peringatan saja. Tapi kalau diperingati orang tidak mau mengambil perhatian, ya akan terjadi apa yang kemudian dituliskan, ya, yang ditentukan dari kemalangan-kemalangan itu. Mungkin saya akan memulai dari kata kemalangan-kemalangan ini. Baru kita nanti akan mengakhirinya dengan berkat-berkat. Supaya kalau kita pun menerima khotbah ini, seolah khotbah ini tidak ditutup dengan kemalangan-kemalangan. Karena kalau saudara melihat di ayat di pasal 28, ucapan berkat lebih dahulu. Memang biasanya umat Tuhan atau di mana-mana di dalam sebuah perjanjian, semua yang berhubungan dengan hak-hak akan diterima lebih dahulu. Bukankah berkat ini adalah hak juga orang percaya? Saudara berhak menerima berkat Tuhan. Betul? Betul tidak? Saudara berhak menerima berkat Tuhan. Tapi Allah juga harus menerima haknya dari saudara. Apa haknya? Haknya cuma satu, yang Tuhan terima, hak Tuhan itu dari kita adalah jangan membelakangi Tuhan. Jangan berubah hati. Jangan berubah setia. Cuman itu saja. Tuhan berhak untuk menerima penyembahan seutuhnya dari umat Tuhan. Tanpa
ada saingan di dalam hati kita. Makanya di dalam hukum Tuhan yang pertama, sejak dituliskan itu di Sinai, saudara, Tuhan telah menetapkan dalam poin pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah yang mana ini? Baik yang sedang dibayangkan, baik yang sedang direka-reka, itu istilah Paulus nanti di kota Athena di dalam Kisah Para Rasul. Bahkan yang lebih fatal kalau sampai itu diwujudkan dalam sebuah media. Makanya poin kedua yang dilarang, jangan membuat bagi dirimu patung untuk disembah. Itu berarti sudah lengkap pengingkaran atas nama Tuhan, atas kehadiran Tuhan sudah lengkap. Pertama dibayangkan dulu. Setelah dibayangkan maka kemudian akan menjadi sebuah gagasan, keyakinan dasar istilahnya. Dan kalau keyakinan itu pada akhirnya sudah mengikat hati seseorang, maka dia akan wujudkan apa yang ada di gambarnya itu, di dalam benaknya itu, ke dalam satu tuangan, patung atau gambar atau relief-relief. Jadi poin 1 dan poin 2 itu berhubungan, saudara. Dan Allah meminta umat Tuhan untuk hanya memperhatikan Tuhan, mengindahkan Tuhan. Pantas kira-kira berat saudara, Tuhan meminta itu hak Tuhan, pantas, sangat pantas. Karena yang bisa memberikan hidup, nyawa, tidak ada lain selain Tuhan. Yang bisa memberikan kehidupan kekal juga tidak ada lain selain Tuhan. Jadi pemberian-pemberian yang tidak bisa manusia usahakan, Allah yang bisa memberinya. Memberikan kesembuhan. Kesehatan saudara bisa usahakan. Kesehatan itu saudara bisa mengelolanya. Tapi kesembuhan itu datang dari Tuhan, kan begitu. Makanya di rumah sakit manapun, kalau saudara datangi, kunjungi, baik ada tulisan-tulisan itu saudara akan kenali komitmen mereka, atau mungkin dikatakan sebutlah itu ungkapan mereka, kejujuran mereka. Dokter itu hanya mengobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan, kan gitu. Sehat itu bisa dikelola, sehat itu bisa di-maintain, tetapi yang namanya kesembuhan tetap datang dari Tuhan. Nafas itu datang dari Tuhan, tapi sirkulasi darah bisa saudara jaga. Mau dia baik sirkulasinya, mau dia lancar atau dia mampet-mampet, itu kan kita yang harus mengelolanya. Jadi pantas memang Tuhan menerima haknya, yaitu umat Tuhan tidak boleh beralih. Tapi kalau sampai beralih, barulah kemudian penulis kitab Ulangan ini mendaftarkan kemalangan-kemalangannya. Nah ini yang mau kita lihat dulu. Maka kita harus pergi dulu ke ayat 15 saudara. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ini. Ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini atau kemalangan itu akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Artinya saudara, dari sudut manapun, dari 4 bahkan 8 arah mata angin, saudara mau berbuat apa saja, kemalangan-kemalangan ini akan memagari saudara. Akan mengejar saudara bahkan. Dan kemalangan-kemalangan seperti apa? Coba kita lihat ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku.
Oh Tuhan punahkan bisa. Jadi kalau mau mencapai kepunahan, tingkat kepunahan total, tidak perlu menunggu meteor jatuh, saudara ya. Tidak perlu menunggu benda-benda langit itu menghujam ke bumi. Tidak perlu juga bahkan satu alat atau senjata biologis yang sekarang sedang dipersiapkan. Kalau nanti senjata biologis ini sudah betul-betul sudah matang, artinya matang itu memang sudah sempurna, maka sekali dia dilepas, dia dapat merenggut nyawa manusia dalam waktu yang sangat cepat dengan skala yang besar sekali. Mungkin saudara harus mengingat kembali peristiwa tentang tulah-tulah di Mesir. Allah bisa membunuh ribuan manusia hanya dalam waktu 1 hari saja. Perang, saudara, itu masih bisa dihindari. Perang masih bisa diminimalkan korbannya. Masih bisa. Tapi kalau wabah, nggak bisa diminimalkan korbannya. Tahu-tahu orang sedang beraktivitas, dia sudah mengalami penyakit kritis. Bahkan tidak lama kemudian mati dia secara mendadak. Perang, pertempuran antara benda-benda dengan daya ledak yang tinggi, itu masih bisa diminimalisir, masih bisa dihindari. Tapi kalau sudah wabah, kalaupun menghindari butuh waktu lama, orang mesti mencari serumnya saja, belum tentu 1 bulan dapat. Keburu orang yang mati sudah berlipat-lipat jumlahnya. Dan itu Alkitab katakan, dunia akan sampai di sana. Bahkan 1/3 dari penduduk bumi ini, Tuhan akan lenyapkan hanya dengan sekali peniupan sangkakala. Coba. Tadi udah dinyanyiin tuh, kalau bunyi sangkakala. Pertanyaan sangkakala yang mana ini? Gitu. Di dalam Alkitab ada 7 sangkakalanya. Ya, dan saudara mesti tahu, karena ada sangkakala yang mendatangkan celaka, ada sangkakala yang mendatangkan kepunahan dan kebinasaan, ada sangkakala yang mendatangkan kehidupan. Nah, 3 jenis sangkakala itu. Ada sangkakala yang punya seri, disebut dengan celaka 1, celaka 2, celaka 3. Itu dalam Alkitab ditulis itu. Tapi ada sangkakala di mana ketika dibunyikan, maka kehidupan dihadirkan bagi umat Tuhan. Jadi tergantung sangkakalanya kan saudara. Tapi itu tergantung juga sikap atau pendirian iman anak Tuhan. Ada di mana kira-kira dia. Kalau saudara pelajari Alkitab nanti satu waktu kita bedah dengan lebih rinci saudara. Gereja sempurna tidak akan tertimpa atau tidak akan mengalami sangkakala 1 sampai sangkakala yang kelima. Itu sudah terpelihara. Sangkakala kelima sampai sangkakala yang ke-7 pun terpelihara. Kecuali sangkakala yang ke-7. Itu yang disebut dengan sangkakala kehidupan. Suara kehidupan. Hanya satu-satu bunyi sangkakala itu saja, di mana umat Tuhan akan mendapatkan hidupnya, hidup kekalnya, hidup yang sesungguhnya. Itu dicatat di dalam Alkitab itu. Tapi kalau tidak, saudara, maka kepunahan yang Tuhan akan kejar. Sampai akhirnya tadi saudara sudah baca, kandungan ibu-ibu bisa nggak diberkati? Bahkan kandungan anak-anak kita bisa nggak diberkati. Bahkan juga kandungan dari hewan-hewan ternak orang Israel bisa juga nggak diberkati. Kandungan, namanya kandungan. Itu rahim. Itu tempat di mana keturunan akan dilahirkan. Di dalam Alkitab, kandungan bukan hanya bicara soal rahim, tapi tempat di mana kerinduan-kerinduan itu disimpan.
tempat di mana kerinduan-kerinduan itu ditaruh, saudara. Bayangkan kalau kandungan dibuat impoten. Tiba-tiba saudara gak punya kerinduan sama sekali. Gak ada rindunya mau ketemu Tuhan, gak ada. Rindu untuk ketemu orang pun gak ada. Menderita gak kira-kira? Seandainya Tuhan angkat, sekarang Tuhan angkat kerinduan atau keinginan Tuhan angkat. Bisa gak saudara bayangkan yang terjadi apa? Ada makanan enak, tapi saudara dibuat gak pengen makan. Ada tempat tidur empuk, enak, saudara dibuat gak mau menikmatinya. Itu loh, saya cuma memberi saudara bayangan. Kalau kerinduan itu, keinginan itu kemudian diangkat Tuhan. Seperti halnya rahim diangkat Tuhan. Kalau rahim diangkat gak punya anak doang. Tapi tadi saya katakan rahim itu bicara juga tentang kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan. Itu Alkitab juga bicara tentang itu. Kalau saudara gak pengen makan, makan enak. Lapar tapi gak pengen makan. Penderitaan gak itu? Penderitaan. Nanti saudara akan lihat bahwa ada orang yang Tuhan buat seperti itu. Seperti tidak mau menikmati apapun sementara dia membutuhkannya. Itu loh hukuman saudara. Kita terus ayat yang ke-21. Tadi 20 ya, sekarang 21. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jenis penyakit sampar yang mungkin bahkan lebih bahaya dari penyakit cacar. Bukan kusta. Ya. Beda lagi ini. Seperti penyakit cacar, tapi dia bisa membuat kulit itu melepuh. Dan orang pelan-pelan akan kehilangan kulitnya. Orang pelan-pelan akan kehilangan dagingnya. Pelan-pelan dia kehilangan tulangnya. Maka seperti ayat ini, tiba-tiba habis sudah orang itu dari tanah. Betul-betul seperti dia dimakan rayap, saudara. Ngeri itu. Ngeri ya. Pernah lihat rayap makan kayu? Ya. Saya mungkin udah kenyang tuh lihat rayap di rumah kami di Waringin itu. Rayap kalau makan kayu itu. Cuman suara yang bisa saya dengar. Itu pun harus hening sekali. Tapi ternyata di tempat saya tidur itu saudara, di persis di sebelah kepala saya ini. Di situ rayap sudah mulai makan semua kayu. Begitu saya perhatikan kenapa dia sudah mulai mereng-mereng, begitu saya baru saya pencet begitu, tangan saya udah masuk. Sedikit lagi kepala saya yang dia makan. Untung saya cepat bangun. Pernah digigit rayap? Sakit juga tuh. Seperti itulah sampar akan mencapai engkau, kata Tuhan. Tiba-tiba orang itu betul-betul habis seperti dihabiskan dari tanah. Loh, bukan main-main loh ini, kemalangan ini. Ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering. Tuh. Demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Batuk kering. Oh, kalau sekarang minum obat. Batuk, ingat konidin, kan begitu. Kalau enggak ada konidin, ko Aliong, ko Asep, ko siapa panggil saudara ya. Banyak koko-koko di sini gitu. Kalau enggak ada konidin. Tapi batuk jenis ini nggak bisa sembuh dengan konidin kayak mau koaliong kayak ya, nggak sembuh dia. Ya. Karena memang apa yang Allah lepaskan ini adalah kemalangan yang membuat seorang itu bisa punah. Betul-betul punah. Ini hama. Jadi hama tidak hanya
menjangkit tanaman. Hama itu bisa menghabisi bahkan kerongkongan kita. Penyakit baru. Sekarang kan orang sedang ditakut-takuti dengan senjata biologis yang katanya akan mirip nyamuk. Tapi bukan nyamuk betulan, bukan nyamuk seperti yang kita kenal. Tapi itu memang bentuknya persis seperti nyamuk. Satu nyamuk aja saudara bisa bikin demam berdarah. Kan ada yang begitu. Apalagi kalau nyamuk ini dilepas, satu orang itu bisa dikejar oleh paling sedikit 600 nyamuk. Tuh, tepokin aja tuh kalau bisa itu tuh nyamuk 600, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Mau ditepokin yang manapun saudara, belum sempat habis nyamuknya, nyawa kita melayang duluan. Akan ada begitu. Dan memang sedang diwaspadai dunia karena senjata ini. Dikembangkan itu. Jadi saya ingat tulah dulu, bukankah dulu Tuhan pernah memberikan kepada orang Mesir nyamuk sehingga bangsa ini kemudian seolah seperti tidak ada lagi tempat yang normal ketika bangun pagi. Nyamuk udah bikin mereka bentol semua. Ya kalau cuma bentol masih bisa disalepin saudara. Tapi ini kematian. Tambah lagi saudaranya sampai ayat yang ke-15. Ayat 14. Pada waktu aku berkabung. Ayat yang ke tadi 22, ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka. Tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga kau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara. Serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Sampai situ saja. Kalau mau ditulis, mau dibaca semuanya mengerikan. Saudara. Cukuplah kemalangan-kemalangan ini kita baca sampai bagian ini saja. Tapi Tuhan, lagi sekali saya tegaskan, bukan Tuhan yang kejam. Hanya Tuhan tidak ingin belas kasihannya yang mahal, yang menghadirkan kehidupan, yang menghadirkan sorga, tubuh kekal kepada orang-orang yang dikasihinya. Itu ibarat orang buang emas. Allah gak mau. Allah tidak rela. Jadi kemalangan-kemalangan ini sudah harus pahami sebagai bentuk sayangnya Tuhan yang tidak ingin direnggut, yang tidak ingin kasihnya itu digantikan dengan yang lain. Dia tidak rela itu. Jadi jangan saudara pikir saudara lihat dari akibatnya atau dari prosesnya, kok ada dijanjiin seperti ini. Hanya karena Allah tidak ingin kasih yang sudah Dia berikan kepada orang-orang pilihannya, kepada saudara dan saya, dianggap remeh hanya karena kebodohan kita. Mengerti maksudnya saudara? Allah gak rela itu. Karena kalau tahu begitu Allah tidak akan berikan. Kalau sampai umat Tuhan ini pada akhirnya menyepelekannya atau bahkan menghinanya, kan dari awal-awal Allah tidak akan pelihara umat Tuhan ini. Tapi Allah tahu sebetulnya bahwa manusia itu di ujung jalan pengharapannya bisa saja berbuat dosa. Allah tahu. Allah tahu bahwa dalam perjalanan pengiringan kepada Tuhan, di tengah jalan atau mendekati ujung jalan dari pengharapan kita itu, dari pengiringan kita mungkin jatuh. Allah tahu. Tapi Allah lebih tahu juga di dalam hati kita apa yang disebut dengan potensi atau keinginan untuk berbalik, keinginan untuk bertobat.
Kalau nggak bisa bertobat, baru kemalangan ini dilepaskan. Jadi saudara tingkatkan sensitivitas saudara dalam mengikut Tuhan. Kalau sudah tahu, sudah berasa ini tidak Tuhan kehendaki, berhenti di tengah jalan. Lalu kemudian berbaliklah kepada jalan yang benar. Maka sekarang kita lihat jalan yang benar itu. Kita kembali sekarang ke ayat-ayat awal. Tadi kan kita mulai dari ayat yang ke-15. Sekarang kita ke ayat 1. Berkat-berkat itu diberikan, maka beginilah firman Tuhan tertulis. Dari ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wah, luar biasa. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Bagaimana caranya mengangkat kita? Apakah kita akan dapat pengangkatan duluan? Apakah rumah saudara tiba-tiba naik sendiri? Yang tadinya nggak bertingkat, tahu-tahu jadi bertingkat? Begitu? Nggak begitu juga kali ya. Tapi kita lihat apa maksudnya Tuhan akan mengangkat kita atas segala bangsa. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu, diberkati bakulmu, tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuh, sama enggak tadi dengan ayat 15 ketika diucapkan kemalangan-kemalangan? Sama. Tempatnya, wadahnya, lokasinya, barangnya sama disebut. Maka saudara percayalah bahwa setiap kali saudara mengawali hari untuk mempersiapkan pekerjaanmu, mempersiapkan dagang saudara, usaha saudara. Kalau engkau sudah bangun pagi dengan takut akan Tuhan, sebenarnya tanpa kita tahu, tanpa saudara tahu, bakul-bakul saudara udah Tuhan berkati. Gerobak saudara Tuhan berkati. Kios saudara Tuhan berkati. Oh ya, Tuhan berkati. Cuman kadang orang itu kan pengen ada momen ya. Ada momen atau paling tidak ada yang di capture gitu. Maksudnya ada yang difoto, bisa jadi ingat-ingatan. Kemarin ketika ada satu anak pemuda kita yang punya rumah baru, itu pindah rumah. Saya diminta untuk doa hari Sabtu kemarin. Berdoa, hari Jumat. Saya diminta berdoa. Kalau orang Manado bilang itu naik rumah baru istilahnya. Gitu. Memang sih tinggi juga rumahnya, betul-betul naik kita ya. Naik rumah baru. Berdoa, saya bilang, mau berdoanya di sini aja, mau duduk aja atau mau saya jalan-jalan? Duduk aja lah om, kan sama aja. Bagus tuh. Jadi saya berdoa dari pintu depan, pintu belakang, dari jendela depan, jendela belakang, saya doain. Sama doanya, pokoknya Tuhan pagari, Tuhan yang tumpangkan tangan. Tapi saudara beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, ada juga jemaat kita yang juga punya rumah, pindah rumah. Gitu, jauh dari kita. Kemudian dia minta saya berdoa lagi, naik rumah baru. Tapi dia bilang, boleh enggak Pak, semua tempat, semua pintu-pintu diolesin minyak. Nah, gitu. Jadi ada kalanya saya berdoa di tempat cukup, ada kalanya saya harus berdoa, semua itu 2 lantai saudara. Semua pintu saya minyakin. Semua pintu. Sampai udah, ini kalau ditaruh pisang mungkin jadi pisang goreng gitu ya. Saking banyaknya minyak gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, sama saja. Yang penting kan iman kita. Karena mau dia diminyakin mau tidak. Allah yang menjaganya dengan kuasanya. Tapi buat saya tidak masalah. Entah orang itu memang ingin
dibuat upacara seperti itu yang tadi saya katakan orang cari momennya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kan sudah jelas bahwa Allah tidak kemudian memerlukan semua rahim orang Israel kemudian harus dijentrekin, tumpangin tangan satu-satu. Itu yang tumpang tangan bisa pegelnya kayak apa itu saudaranya. Sementara wanita-wanita Israel itu mungkin bisa saja kalau jumlahnya itu seolah dibuat sama dengan jumlah sensusnya laki-laki, itu bisa mencapai 603.000 orang. Banyak nggak itu? Banyak. Oh, tumpang tangan pendetanya, kandunganmu diberkati, kandungan diberkati. Yang udah ditumpang tangan ini langsung pulang enak. Tapi yang belum nih 600.000 saudara, sampai tengah malam tuh saya mikir. Ini pendetanya kalau nggak sempoyongan saya nggak tahu kayak gimana. Ya. Nggak juga tuh. Cukup Allah lepaskan dan semua rahim, semua kandungan diberkati. Jadi hari ini pun saya percaya kalau saudara tidak membelakangi Tuhan, berkat itu sampai kepada saudara. Sekalipun tangan saya tidak sampai kepada saudara. Tuhan yang menjangkaunya. Maka apa yang kemudian dirinci. Nah kita lihat rinciannya dong. Karena tadi yang kemalangan kita lihat rinciannya. Ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Artinya musuh-musuh saudara akan kocar-kacir sendiri. Mereka akan bingung sendiri melawan saudara. Kok saudara enggak kalah-kalah juga, enggak kapok-kapok juga. Yang kapok adalah musuh-musuh saudara. Jadi ada orang mau ngata-ngatain saudara, ada orang mau lempar batu sembunyi tangan untuk menyerang engkau, pakai orang lain untuk menyerang engkau, itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Lihat nanti mereka yang capek sendiri, yang mengatai saudara, yang menyusahi saudara, capek sendiri dia. Kalau saudara tetap berpihak pada Tuhan. Itu maksudnya. Terus ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan akan menyebut kita sebagai umat yang kudus. Istilah kudus di dalam Alkitab itu artinya umat yang dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan sendiri. Untuk menjadi kebanggaan Tuhan sendiri. Saudara pernah punya barang yang jumlahnya banyak, lalu kemudian saudara mulai sisihkan, saudara pisahkan mana yang betul-betul bagus dan mana yang kurang bagus saudara pisahkan. Ujung-ujungnya setelah dipisahkan, yang saudara anggap paling bagus saudara akan simpan baik-baik. Yang tidak, saudara akan taruh seadanya. Kalau ada orang yang mau ambil silakan, saudara nggak akan rasa kehilangan. Kalau mau rusak silakan, tapi barang yang paling bagus saudara jaga betul. Untuk apa? Ya untuk sebuah kenangan. Untuk sebuah cerita, bisa juga. Supaya nanti anak cucu kita tanya, ini apa? Oh ini barang peninggalan. Oh ini punya nilai. Apalagi ini pernah melalui masa-masa sulit saya. Nah, gitu. Kan suka begitu tuh. Inilah saksi mata, saksi hidup ketika orang tuamu dulu sedang memulai usaha, misalkan begitu. Menjalani hidup, ini saksi hidupnya. Ini saksi matanya, punya cerita dia. Begitulah umat Tuhan disebut sebagai bangsa yang kudus. Tuhan memisahkan umat Tuhan ini orang Israel dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena Allah punya cerita dengan bangsa ini. Allah punya cerita loh saudara dengan bangsa ini. Maka ayat 10 tertulis begini. Maka segala yang di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Itu sebabnya saya ambil menjadi judul ini, khotbah. Bangsa yang disebut
dengan nama Tuhan. Karena disendirikan dia. Disebutnya barang ini. Itu hanya dengan nama Tuhan sendiri. Kalau kita punya barang, dulu saudara, saya pernah koleksi kelereng. Untuk kelereng dengan warna tertentu. Yang mengandung 3 warna. Karena ada beberapa warna. Tapi kalau ketemu dengan warna yang ada merah, kuning, dan biru, saya sendirikan. Tapi kalau cuman ada warna abu-abu atau warna hijau, pokoknya ada yang warna ungu, itu saya pisahkan. Nggak tahu. Saya senang dengan 3 warna ini saya sendirikan. Jumlah kelereng yang saya sendirikan dengan pilihan 3 warna ini ternyata hanya 1/5 banyaknya. Jadi sebutlah kalau saya punya 100 kelereng, saya hanya punya 20 kelereng yang paling saya suka. Ini kelereng ini yang lain, 80 yang lain saya cuma taruh di tempat, taruh di atas lemari. Kalau ada teman-teman saya lihat pengen ambil, saya nggak akan rasa sayang, biarin aja. Gitu. Tapi 20 biji kelereng yang warnanya memang saya sangat suka, itu tidak lagi saya sebut kelereng. Saudara tahu saya sebut apa? Barangku, milikku, saya bilang begitu. Enggak saya sebut lagi kelereng, walaupun barang itu kelereng. Bangsa yang disebut dengan nama Tuhan tidak lagi disebut dengan hanya identitas, tapi nama Tuhan disebutkan di sana. Dan saudara tahu nama apa yang diberikan untuk bangsa ini? Di mana nama Tuhan disebutkan di sana. Kira-kira nama apa? Ya nama Israel itulah. Bangsa ini belum punya nama tadinya. Tapi nama itu sudah dipersiapkan jauh lebih awal sebelum bangsa ini terbentuk. Tahu ceritanya kira-kira? Di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Ketika dalam satu waktu terjadilah pergumulan antara Yakub dengan Tuhan. Di tepi sungai Yabok, di tempat di mana Yakub sedang berada di persimpangan jalan antara tetap ingin bertemu dengan Esau kah atau ingin menghindarinya. Karena Esau sudah pernah mengancam, kalau aku ketemu lagi engkau, aku akan matiin kau sebab kau yang telah mengambil hak kesulunganku. Cerita itu saudara paling sedikit sudah berlangsung 40 tahun dari cerita ini. Kalau saudara mau tahu itu. Paling sedikit sudah menghabiskan kurun waktu yang panjang. Takut dia mau ketemu Esau. Maka di dalam persimpangan hatinya, dia bertemu dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Kejadian 32 ayat yang saya baca dari ayat yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini ceritanya ketika muncul seorang laki-laki yang kuat, yang berusaha menghalangi jalur penyeberangan Yakub untuk sampai di tepi sebelahnya. Dia sudah bawa semua kambing dombanya, dia sudah bawa semua anak-anaknya nyebrang. Tapi kemudian ketika dia hendak menyeberang untuk terakhir kalinya setelah memastikan, oh semuanya harta benda saya, keluarga saya sudah nyebrang semua, maka tinggal dia sendiri yang akan terakhir nyebrang. Seolah ada orang yang menghalang-halangi jalur penyeberangannya di depan. Dan Yakub yang merasa bahwa hari itu dia harus menyeberangi sungai Yabok itu karena di sana ada keluarganya. Di seberang sana ada hartanya. Maka dia lawan orang itu, saudara. Dan ternyata itu bukan manusia biasa, tetapi
malaikat Tuhan, bahkan Tuhan sendiri. Diajak bergulat. Bergulat, padahal Yakub ini waktu kecil nggak diajar gulat. Cuman diajar masak. Kan Yakub itu Alkitab bilang suka dengan dekat dengan mamanya. Jadi anak mama ini pintar masak. Anak papa nyicipin masakan, kan gitu. Ya. Bisa gulat, saudara. Bahkan pergulatan itu sampai saking hebatnya, sehingga orang yang kuat ini merasa perlu untuk memukul pangkal paha Yakub. Maksudnya supaya membuat Yakub sedikit lemah, sehingga dia bisa membebaskan rangkulannya, sebutlah begitu. Tapi Yakub nggak mau kalah. Malah Yakub berkata, kalau memang engkau Tuhan berkati saya. Sebab saya tidak ingin menjalani hidup tanpa diberkati. Kan begitu kata-kata itu. Mungkin kita perlu baca saudaranya ayat yang ke-20, ayat 25. Naik ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Sehingga ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Baru ditanya, siapa namamu? Saudara mau diberkati? Saudara harus berani menerima resikonya. Orang yang diberkati itu harus berani capek. Capek bergumul dengan hidupnya. Capek bergumul dengan kehendak Tuhan. Kemarin kan saya sudah katakan. Kadang-kadang Tuhan bisa luaskan. Seseorang itu bisa mengalami penderitaan. Kadang-kadang Tuhan bisa biarkan. Seolah penderitaan kita kok jadi lebih besar ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sedang latih, sedang melatih pengharapan saudara. Maka kalau mau diberkati, berani capek. Kalau mau diberkati, berani berjuang. Nah kadang perjuangan ini yang sudah mulai mengendor, yang ada pasrah. Pengharapan dengan pasrah beda. Kalau pasrahnya itu pasrah yang yang pasif, artinya nggak mau bikin apa-apa, terima jadi misalkan, ya begitulah yang akan terjadi, nggak akan terima apa-apa. Tapi kalau pasrahnya sambil kita berusaha, sambil kita bekerja, sampai dicoba berkali-kali, gagal berkali-kali, coba lagi. Sebab seorang anak baru bisa berjalan kalau dia jatuh beberapa kali. Sudah pernah punya anak kecil kan? Punya ya? Sebelum anakmu besar sekarang kan pernah kecil dulu toh? Saudara yang lihat mereka belajar jalan? Apa ketika saudara kemudian berdiriin dia, langsung dia jalan baris begini? Gitu. Enggak kan saudara? Terseok-seok dulu, jatuh. Kadang jatuhnya itu kecepit kakinya sendiri, nangis dia. Kan nggak mungkin bilang makanya jalan lurus gitu kan. Kan nggak mungkin juga. Tapi semua orang bisa jalan itu karena pernah jatuh. Semua orang, saudara. Dan kita nggak pernah tahu berapa lama. Naik sepeda juga baru bisa naik sepeda karena pernah jatuh. Selalu begitu, saudara. Tapi kejatuhan itu menunjukkan bahwa masih ada keseimbangan yang perlu dicoba. Kalau iman saudara rasa telah membawa saudara kepada kegagalan misalkan, berarti ada yang belum seimbang di situ. Pertama hatimu, kesabaranmu, emosi saudara, nah itu perlu diseimbangkan itu. Dengan kesabaran, dengan berdoa, tidak jemu-jemu, itu kan. Kemarin kan saya bilang begitu juga. Atau jangan-jangan saudara berdoa bapak paksa, orang Manado bilang.
Tahu bapak paksa? Maksain banget. Tuhan harus berkati saya. Kayak Yakub. Tapi Yakub ini bukan ngerecokin, saudara. Maksa tetap minta berkat, tapi sambil bergulat, bukan sambil nangis-nangis dia. Bukan sambil kemudian apa ya kalau orang yang mewek-mewek gitu, saudara. Orang yang kayak anak kecil apa? Ya yang begitulah saudara ya. Yang kemudian goyang-goyang kaki gitu nggak keruan gitu. Nggak ada di dalam Alkitab itu. Tetap bergulat dia. Jadi pengharapannya diuji dengan usahanya. Makanya ditanya, siapa namamu? Yakub. Apa arti Yakub? Orang Jawa bilang, saudara, arti kata Yakub. Bahasa Jawa mungkin yang paling bagus dari semua arti yang saya lihat dalam bahasa Ibrani. Yakub itu artinya gondeli. Ayo, siapa yang tahu? Tahu gondeli artinya apa? Ngekor. Itu arti Yakub. Gondeli itu ngekor, kemana aja ngikut. Makanya emaknya bikin ini ngikut dia. Emaknya suruh nipu bapaknya ngikut dia. Itu sebabnya ketika tumbuh dewasa pun dia ikuti juga kemauan dari anak-anaknya. Ayo dong Pak, urusin kita sekali-sekali. Ngapain urusin kambing domba mertua? Urusin kita. Makanya datanglah Yakub kepada mertuanya. Gitu ya. 20 tahun saya sudah kerja sama papa. Sekarang izinkan saya bekerja untuk keluarga saya sendiri. Karena ngikut selalu. Dan itu baik. Tadinya mertuanya gak kasih. Mertuanya bilang, dulu kau datang, sebelum kamu datang, kambingku sedikit. Sekarang begitu kamu datang dalam 20 tahun, kambingku banyak. Jangan pergi dong, ntar kambing saya jadi dikit lagi. Kadang mertua ini egoisnya begitu tuh. Ya, jadi mertua-mertua ya bertobatlah ya sebelum kerajaan Tuhan datang. Ya, menantu diporotin, menantu diperas gitu. Akhirnya Yakub bilang nggak bisa. Ini sudah waktunya saya harus mengurus rumah tangga saya. Ngikut. Dia seberangkan semua keluarganya, dia seberangkan dulu harta bendanya. Baru dia sendiri yang terakhir. Karena memang dia selalu mengekor dari belakang. Dia pastikan saudara, apa yang dia dapat harus dia jaga. Itu loh bagusnya Yakub. Karena arti kata Yakub itu ngekor atau gondeli tadi. Jadi bukan gondeli yang recokin ya, beda. Maka karena Tuhan lihat mentalitas Yakub begitu baik, maka datanglah kemudian satu nama baru. Ayat yang ke-28, kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi mengekor atau gondeli tadi. Tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Tahu Israel artinya apa? Ternyata dalam bahasa Ibrani kata Israel nggak jauh beda dengan kata Yakub. Artinya sama, ngekor juga, gondeli juga. Ya diganti nama kenapa nggak berubah nasib gitu. Sama loh saudara artinya. Cuman ada bedanya kalau Isra itu dari kata Israel itu dia gondeli itu sambil lari. Saudara pernah lihat pelari estafet? Pelari estafet itu pelari kedua yang akan menggantikan pelari pertama. Itu kan harus mengambil tongkat kan. Nah tongkat ini kan tidak kemudian diberikan oleh pelari pertama. Berhenti, nih lo lanjutin, kan nggak gitu. Tapi pelari pertama akan tetap lari, saudara, sambil memanjangkan tangan yang pegang tongkat, berharap pelari kedua nyusul dengan lari, lalu ambil tongkat itu. Betul nggak? Begitu kan kalau saudara lihat estafet. Israel tuh seperti itu. Dia ngekor di belakang. Tapi kalau Yakub ngekornya itu
banyak diemnya, banyak pasifnya. Tapi mentalnya sudah bagus itu aja. Sekarang Tuhan ganti dengan Isra. Artinya ngekor juga sih memang. Gondelin juga memang. Tapi sudah mulai berpacu dia. Ngebut dia. Tenaganya keluar banyak dari yang pertama. Dan yang kedua, dari kata Isra itu ditambahkan kata El. Nama Tuhan disebutkan padanya. Itulah makanya muncul nama itu. Dari kata Israel inilah Tuhan pakai nama ini untuk nantinya akan dikenakan kepada komunitas yang dilahirkan dari Yakub. 12 anak, 50 cucu. Semua akan disebut dengan keluarga Israel. Dari 12 anak 50 cucu akan berkembang nanti menjadi 600.000 laki-laki dalam jangka waktu 140 tahun kemudian. Dan itu disebut kemudian sebagai keluarga Israel. Nanti 600.000 ini memasuki tanah Kanaan baru disebut bangsa Israel. Tuh coba. Namanya sama. Ngekor. Gondelin. Tetapi dengan semangat untuk menggapai atau menerima kemegahan-kemegahan Tuhan. Makanya Tuhan yang lihat mentalitas itu Tuhan ubah. Jadi gak penting saudara mengubah kodrat. Untuk apa? Dulu saya ingat waktu sekolah Alkitab saya. Ada teman saya yang naksir berat dia sama satu siswi. Lalu dia berdoa. Ini siswi cantik sekali. Memang kembang kampus istilahnya. Lalu berdoalah. Tuhan saya ingin supaya dia naksir sama saya. Lalu dijawab, cintanya ditolak begitu. Belakangan baru tahu kenapa ditolak, karena mukanya cowok ini jelek. Lalu dia sakit hati, dia berdoa. Dia khusus berdoa, Tuhan ubah wajah saya. Bikin jadi ganteng. Teman-temannya langsung membuli dia. Di dalam Alkitab Tuhan hanya bisa mengubah hati. Tidak bisa mengubah wajah. Terima kenyataan katanya gitu. Sampai kapanpun saudara tetap jelek-jelek aja gitu. Jadi yang bikin cakep itu bukan karena kuasa Tuhan mengubah, saudara. Jadi kalau berdoa yang jelek-jelek ini, kalau mau jadi cakep berdoa aja, Tuhan ubah cara pandang orang terhadap saya. Gitu. Artinya sudah tetap jelek, tapi pandangan orang jadi gitu loh. Daripada kita mau berharap mujizat, Tuhan ubah wajah saya. Emang Tuhan dokter bedah plastik emang? Enak aja saudara, jelek mah jelek aja. Gitu. Tapi yang penting dia punya mentalitas yang baik. Jadi anak Tuhan begitu dong. Gitu. Bukan soal jeleknya atau cakepnya. Tapi soal ya sikap hatinya. Dia tidak mau mengalah. Dalam pengertian tidak mau mengalah itu bukan berarti egois tadi. Tapi tidak mau dikalahkan dengan keadaan. Lihat Yakub, mengapa Tuhan hargai nama itu. Pantas saja tadi di kitab Ulangan sudah disebutkan tadi, kembali Ulangan 28 ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Saudara ingin nama Tuhan menjadi bagian dari hidup saudara? Oh harus. Di dalam nama itu ada mujizat, ada kekuatan, ada kuasa, ada kehidupan. Cuman bagaimana kita bisa melayakkan diri kita untuk dapat disebut sebagai umat kudus Tuhan tadi. Atau hidup kita ketika disebut ada nama Tuhan di sana. Sekali waktu saya tanya kepada orang tua saya, kenapa harus memberi nama saya Haniel? Ada L di situ. Memang itu juga nama Tuhan juga disebutkan di sana. Tapi kata Hani itu datang dari
terjemahan bahasa Gerika yang artinya anugerah. Haniel, anugerah Allah. Saya tanya-tanya, kenapa? Memang saya pikir apakah memang lahirnya saya itu ada sesuatu? Oh iya, karena dulu kamu di kandungan hampir hilang. Hampir gugur saya, saudara. Kalau saya gugur, saya nggak ketemu saudara hari ini. Iya. Sudah menjadi mami saya memang sudah flek berat. Lalu didoain oleh oma saya. Oma saya datang pegang perut mami saya ceritanya. Tuhan biarlah dalam kandungan ini tetap hidup dan besarnya jadi pendeta. Waduh, tahu begitu saya bilang oma salah doa ini berarti. Ya, kenapa mesti paling ujung mesti ada begitu? Jadi pendeta deh akhirnya. Ya, tapi saya nggak menyesali doanya sudah. Cuman saya mikir mujarab sekali doa itu. Memang sudah hampir itu memang keguguran. Gitu. Tapi ketika didoakan oleh oma, itu saya baru tahu, saudara, 50 tahun kemudian. Cerita itu baru setelah saya umur 50 tahun baru saya tahu cerita itu. Saya bilang ini baru luar biasa, tapi karena itu saya jadi tahu, jadi menghargai hidup itu, saudara. Maka kalau ada orang yang berusaha menggugurkan semangatnya, saya marah. Kalau ada orang yang kemudian mengendurkan semangatnya, saya nggak terima. Kenapa? Saya hidup hampir nggak hidup, tapi hanya oleh karena tangan penuh belas kasihan. Tuhan kasih hidup yang di dalam kandungan ini dan besarnya dia jadi hamba Tuhan. Saya pikir aduh Tuhan, berarti Tuhan kasih hidup saya itu karena memang sudah mau jadi pendeta. Gitu. Maka saya nggak takut mati, saudara. Kenapa? Karena doa itu. Jadi pendeta dia hidup. Saudara mau hidup panjang? Jadi pendeta. Ya. Jangan langsung mau jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat nanti kan serepot juga saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa disebut dengan nama Tuhan, itu kepercayaan. Itu tadi yang di ayat 9, Tuhan akan menyisihkan kita, menyendirikan kita, membedakan kita dari bangsa lain. Sehingga memang kita betul-betul menjadi yang paling khusus. Maka tadi ayat 1, saudara ngerti dong artinya apa? Kembali ke ayat 1, kan tadi saya katakan begini, apa firman Tuhan berkata begini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuh, kan ayat 1 kalimat terakhir. Apa artinya Tuhan mengangkat? Karena ketika nama Tuhan disebutkan atas bangsa ini, semua orang menghormatinya. Ada yang berani mengganggunya, Tuhan akan membalasnya. Ada yang berani menjahatinya, Tuhan akan membalasnya. Malah justru dilindungi. Siapa yang memberkati bangsa ini, maka bangsanya akan kuberkati. Saudara, anak-anak Tuhan itu gak akan luput memang dari nistaan, dari hinaan, dari penderitaan. Tetapi percayalah akan ada juga orang-orang yang Tuhan sediakan untuk berdoa bagi kita. Dan karena itu mereka diberkati. Maka bagi kita supaya Tuhan bisa sediakan orang-orang ini, rajin-rajinlah saudara berdoa juga untuk orang lain. Kalau saudara berdoa untuk orang lain, Tuhan akan sediakan orang baik yang akan berdoa buat kita. Oh iya, karena bangsa yang disebut dengan nama Tuhan akan mendatangkan rasa hormat. Jadi jangan khawatir saudara, satu sisi mungkin kita akan mendapatkan kesusahan, dibully, dijelek-jelekin, ya gak apa-apa. Itulah namanya dunia, sifat dunia. Tapi di sisi lain, kita akan mendapatkan berkat besarnya. Jadilah Israel rohani, saudara. Karena seperti Israel, disisipkan nama Tuhan di dalamnya. Dan kemegahan Tuhan menjadi milik mereka. Sekarang Alkitab berkata, kita walaupun bukan orang Israel, tapi karena iman kita sama seperti cara Abraham mengimani apa yang dia lihat itu. Maka kalau kita meletakkan iman yang sama dengan Abraham, kita disebut sebagai Israel rohani. Itu Paulus yang bilang.
Jadi kalau begitu pada kita sah saudara, ada kemegahan Tuhan yang sama. Yang penting saudara harus gigih, berani bertarung, ngekor gak apa-apa, gondeli gak apa-apa. Yang penting saudara tahu kepada siapa saudara mengekor, menggondeli ini. Bukan untuk ngerecokin orang lain, tapi hanya untuk memperkuat pengharapan saudara kepada Tuhan. Kemuliaan yang akan datang nanti akan diberikan kepada kita, itu akan membayar semua penderitaan saudara. Itu nanti khotbah terakhir saya di malam terakhir. Ya, kemuliaan yang akan menggantikan penderitaan. Dan itulah membedakan kita umat Tuhan. Bangsa yang disebut dengan nama Tuhan. Pada kita ada nama Tuhan di dalamnya. Dari mana nama itu? Ya ketika saudara memanggilnya dong. Ketika saudara percaya. Ketika saudara lahir baru. Nama itu sudah terpatri itu di dalam batin kita, di dalam roh kita. Hanya sekarang saudara mau gak konsisten untuk menjadi seperti Yakub yang terus tetap mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Seperti Paulus, aku melupakan segala yang di belakangku, tapi hanya mengarahkan kepada satu pandangan saja, yaitu panggilan sorgawi, yaitu mahkota kehidupan. Maka jangan capek, saudara. Kalau capek anggap saja bahwa itu adalah proses kerja yang layak. Setiap orang yang bekerja dengan layak pasti ada upah yang layak. Melayani Tuhan jangan takut capek. Jadi hamba Tuhan pun jangan takut capek. Apalagi dulu ada lagu, membuang diri ke ladang Tuhan. Itu lagu yang menakutkan loh saudara. Berani dia buang diri saudara. Tapi buang ongkos gak berani ya. Saya puyeng kadang-kadang ini. Membuang diri ke ladang Tuhan, tapi begitu buang yang lain mulai dia mikir. Aduh Tuhan gimana ini. Tara modal ya. Tuhan tolong kita saudaranya. Perbesar usaha, perbesar iman, perbesar ketekunan, perbesar pengharapan. Karena pada kita ada nama Tuhan disebutkan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Hanya satu nama kita nyanyi lagu, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita satu nama yang akan menegarkan hati, satu nama yang akan menegarkan diri, satu nama yang akan mengkonfirmasi kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menggetarkan diri, hanya satu nama
bila hati kita lemah, bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan berkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Bangsa yang disebut dengan nama Tuhan hanya ada satu-satunya bangsa memang, yaitu Israel. Tapi bagi orang-orang percaya, bagi dunia kekristenan, nama itu tetap dapat dimiliki. Karena nama Israel tidak berarti nama yang diklaim oleh bangsa yang sekarang ada di Timur Tengah. Nama itu dulu awalnya juga hanya milik satu orang. Bukan milik satu komunitas. Bukan milik satu kelompok masyarakat. Hanya satu orang yang dulu berhak atas nama itu. Tapi Allah percayakan kemudian kepada satu komunitas, satu kelompok masyarakat yang besar. Maka artinya kalau nama itu pun kita pakai. Dan memang Paulus berkata, nama itu bisa dipakai asalkan orang percaya sekarang punya iman yang sama seperti cara Abraham mengimani janji Tuhan. Kalau iman kita sama dengan cara Abraham mengimani janji Tuhan, maka kitalah Israel rohani. Cara kita berjuang sama dengan umat Tuhan, kitalah Israel rohani itu. Maka kalau kita betul-betul mau disebut dengan nama Tuhan, saudara harus jaga kepercayaan dari kemegahan Tuhan di sana. Di dalam hidupmu ada kemegahan Tuhan di dalamnya. Di dalam berkat-berkat saudara ada kepercayaan dan kemegahan Tuhan di sana. Di dalam setiap perkataan saudara ada kepercayaan Tuhan di sana. Maka jangan asal ngomong, jangan asal ucap. Jangan bekerja dengan tidak layak. Jangan beribadah dengan tidak layak. Karena saudara adalah satu bangsa dengan nama Tuhan yang disebutkan di dalamnya. Jaga kepercayaan itu. Jaga kepercayaan itu dengan semangat, dengan iman, dengan pengharapan yang tidak pernah luntur. Hari, makin keras berusaha, makin setia ikut Tuhan. Bertarung dengan kedagingan ini. Saudaralah yang betul-betul layak disebut dengan umat dengan nama Tuhan yang disebutkan di dalamnya. Ada satu nama yang bisa memberi jaminan kepastian. Saudara sakit, satu nama bisa menghadirkan kesembuhan. Saudara susah, nama ini bisa memberikan kelegaan, penghiburan. Apa yang kurang? Yang kurang adalah kegigihan saudara. Yang kurang semangat saudara menghampiri Tuhan.
Yang kurang mungkin adalah antusiasme saudara untuk mengiring Tuhan. Tidak ada yang kurang pada nama itu. Maka sekarang milikilah kekuatan dari nama itu. Tuhan, lihatlah umat-Mu sore hari ini menghadap Engkau. Dengan dilandasi akan pemahaman firman tentang bangsa yang disebut dengan nama Tuhan. Kami yakini bahwa kami pun bisa memiliki kelimpahan ini, kepercayaan ini. Kalau hidup kami jalani dengan iman yang sama seperti cara Abraham mengimani janji Tuhan. Menjalani pengiringan dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan takut, dengan hormat, dengan selalu menjaga berperang untuk kedagingan kami. Maka inilah kami Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Pagari mereka dari hari ke hari. Jagai hidup mereka ya Tuhan. Bedakanlah kami dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan bedakan kami, bedakan umat-Mu ini dengan mereka yang tidak sungguh-sungguh. Supaya orang melihat bahwa Allah betul-betul mempercayakan kemegahannya, berkatnya, kehidupannya hanya kepada orang-orang yang percaya, setia, dan selalu siap bertarung dengan kedagingannya. Berkati umat-Mu, berkati ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka, berkati. Pengiringan mereka kepada Tuhan juga Tuhan berkati. Berkati ya Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Kami tidak ingin kemalangan-kemalangan menimpa kami. Kami ingin hidup kami terus ada sesuai dengan kehendak-Mu. Selama kami hidup, kami hanya ingin bersaksi tentang kemegahan Tuhan. Dan sepanjang kami bisa menyaksikan kemegahan Tuhan, berarti akan makin banyak kesaksian kami punya. Karena hidup kami akan dilimpahi dengan berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati umat-Mu. Berkati keseharian mereka ya Tuhan. Berkati persembahan-persembahan mereka. Berkati korban-korban mereka. Persembahan persepuluhan mereka juga Tuhan berkati. Yang mereka bawa kepada rumah Tuhan adalah bukti mereka belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, lawati rekan-rekan kami yang tidak hadir. Sakit Engkau sembuhkan, susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Ada di dalam keterpurukan Engkau bangkitkan mereka. Hidupkan kembali umat-Mu supaya tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, jemaat yang diberkati bersama kita berkata,
Selamat hari Minggu, saudara. Mulai besok